Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Friani dari Prodi Ekonomi Syariah semester 7C. Kali ini saya akan membahas materi tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Apa sih yang dimaksud dengan BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan? Adalah pajak yang dikenakan ketika seseorang atau badan memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Perolehan tersebut dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti jual beli, hibah, wasiat, warisan, tukar-menukar, atau pemberian hak baru dari negara seperti HGB, HGU, atau hak pakai. Aturan mengenai BPHTB diatur dalam beberapa dasar hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan redistribusi daerah, ditambah Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang mengatur teknik pelaksanaannya. Selanjutnya, objek BPHTB adalah setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini mencakup transaksi jual beli tanah atau rumah, hibah antar keluarga, hibah wasiat, perolehan melalui warisan, tukar-menukar tanah, pemasukan aset ke dalam perseroan, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, pembelian melalui lelang, serta pemberian hak baru oleh negara seperti pemberian hak guna bangunan atau HGB, hak guna usaha atau HGU, atau hak pakai. Selanjutnya yang bukan objek BPHTB. Selain yang dikenakan pajak, ada beberapa perolehan hak yang tidak termasuk objek BPHTB. Misalnya, tanah atau bangunan yang diperoleh untuk kepentingan ibadah, pendidikan, dan sosial, seperti masjid, gereja, yayasan, sekolah, dan panti asuhan. Perolehan karena wakaf juga dikecualikan. Selain itu, hak yang diperoleh oleh perwakilan diplomatik, negara, atau perolehan hak karena konversi tanah tanpa ada perubahan nama pemegang hak juga tidak dikenakan BPHTB. Adapun subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Contoh subjeknya antara lain pembeli rumah, ahli waris yang menerima tanah atau bangunan dari pewaris, pihak yang mendapatkan tanah sebagai hibah, atau perusahaan yang memperoleh tanah dalam rangka investasi atau transaksi bisnis. Selama seseorang atau badan menerima hak atas objek yang menjadi subjek BPHTB. Selanjutnya, cara pembayaran dan penyetoran BPHTB. Proses pembayaran BPHTB dimulai dari wajib pajak menghitung sendiri berapa besarnya BPHTB yang terutang berdasarkan harga transaksi. Setelah itu, wajib pajak mengisi SSPD, BPHTB, atau surat setoran pajak daerah. Pembayarannya dapat dilakukan melalui bank yang ditunjuk, ATM, atau kanal pembayaran online tergantung aturan pemerintah daerah. Bukti pembayaran tersebut digunakan untuk melanjutkan proses balik nama di BPN atau di hadapan notaris atau PPAT. Pemerintah daerah kemudian memverifikasi data sebelum penyelesaian proses perpajakan. Materi yang terakhir, keberatan, banding, dan pengurangan BPHTB. Jika wajib pajak merasa jumlah BPHTB yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, mereka berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemerintah daerah dengan melampirkan data dan dokumen pendukung. Keberatan ini kemudian akan diteliti dan pemerintah daerah akan memberikan keputusan. Apabila keputusan keberatan dinilai tidak adil atau masih merugikan, wajib pajak dapat melanjutkan prosesnya ke tingkat banding melalui pengadilan pajak untuk mendapatkan penetapan yang lebih objektif. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan memberikan pengurangan BPHTB dalam situasi tertentu, seperti ketika wajib pajak terdampak bencana alam, mengalami keterbatasan ekonomi,
atau terjadi kesalahan penilaian atau penetapan pajak oleh petugas. Beberapa daerah juga memiliki program keringanan atau insentif pajak untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Kebijakan pengurangan ini bisa berbeda-beda antar daerah sesuai peraturan daerah yang berlaku.